sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Kami dari Forum DKI, apapun yang kami sampaikan adalah saat ini pengupahan terkait dengan upah sektoral, di mana kalau secara regulasinya adalah 10 hari sebelum dilaksanakan, kira-kira di tanggal 20-an itu mesti disahkan. Sementara sekarang proses yang berjalan kelihatannya agak lambat dan terkait dengan Impres nomor 9 dan Permen nomor 7 itu terkait dengan masalah UMSP. Ini agak menggelisahkan karena ada ketidakjelasan bila tidak terjadi kesepakatan secara target. Faktanya bahwa di tahun 2012 untuk 2013 pada saat perundingan bipartit itu UMSP tidak ada yang disepakati. Sementara untuk di Permen nomor 7 di situ tidak ada klausul bila tidak disepakati. Kalau yang sebelumnya bila tidak disepakati maka dibawa ke Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan nanti yang memutuskan angkanya dan nanti direkomendasikan kepada gubernur. Nah, sementara untuk Permen nomor 7, bila ada kesepakatan baru diserahkan kepada yang bertanggung jawab melaksanakan, yaitu Disnaker. Tentu Disnaker baru membawa ke gubernur. Ini ditulis semua. Poin itunya enggak ditulis, kita sampaikan ini aja. Kalau ditulis, kita bisa. Ya. Kalau ada ganjalan ini kita bisa itu loh. Ya. Bisa dikasih itu. Kita angkanya sih. Oh, Ya, untuk oh jadi ada usul ini gitu. Sudah ada. Ini ada kok. Ya, ada poinnya di situ. Ya. Ada. Oke. Itu yang hal yang Pasti. ini hal yang perlu kami sampaikan, di mana bila ini terjadi berdasarkan Permen nomor 7 itu kita melihat ada kendalanya. Yang pertama adalah pada saat federasi yang tidak ada lawan bicaranya, yaitu dari asosiasinya nggak ada. Kapan yang bawa nggak? Yang dia yang dari pemerintah, misalkan beberapa serikat pekerja yang tidak ada asosiasinya, sehingga mau bicara dengan siapa? Kemarin juga kita ada konsultasi. Ini semua tidak ada asosiasi. Yang ini yang ada, yang ini yang ada. Nanti di belakangnya masalahnya yang nggak ada. Oh, yang belakangnya nggak ada. Iya, banyak yang belum ada. Atau ada asosiasinya tapi tidak bisa dikontak, tidak bisa dihubungi. Untuk lab ada 15 sektor dan 4 tidak ada asosiasinya. Masih banyak. Jadi ada 3 problem. Nanti kita mesti undang asosiasi-asosiasi ini ketemu. Nggak di luar Pak. Undang mereka ketemu sama Disnaker dulu dan untuk ngomong. Ya atur aja, kalau bisa minggu ini kalau keburu, kalau nggak keburu minggu depan. Ya. Si kirimin. Ini Ya. ada telepon, ada email, ada teleponnya aja. Ya. Ya, saya kira itu sih. Ya, mungkin berarti ada problem, ada yang tidak ada asosiasinya. Ya. Terus yang kedua yang tadi bila Ya, kalau tidak ada asosiasi itu cari salah satu perusahaan untuk mewakili.
Ya. Itu kita dengarkan gitu. Ya, Itu ya. aja caranya. Ya, nanti tidak ada asosiasi, kan kita tahu nih daftar list perusahaan-perusahaannya apa. Nah, salah satu itu tanya sama dia, panggil dia. Oke. Jadi itu cara cek. Iya. Nah, kami juga bisa cek seperti itu. Yang Iya. tidak ada asosiasi itu, cari perusahaan yang itu tanya sama dia. bidang itu gitu ya. Bidang itu atau dia yang mewakili, kita anggap aja seolah-olah dia yang mewakili. pasti dia anggota asosiasi ya. Gitu aja lah. Ya. 1-2 aja gitu lebih cepat ya. Itu dan harapan kami ini sekedar update aja bahwa di salah satu kabupaten di Jawa Barat Purwakarta itu UMSK itu hilang. Terus saat ini kalau di Jabodetabek UMSK sudah hampir ada semua, baik itu di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Tangerang, Depok, Kerawang, Bogor ya itu sudah ada semua. Jadi itu disahkan oleh dilakukan oleh Dewan Pengupahan. Jadi kami berharap Pak Wagub bisa memberikan masukan kepada Dewan Pengupahan untuk ada keberanian merekomendasikan seandainya nanti kawan-kawan baik asosiasi maupun serikat itu deadlock. Kalau nanti nggak ada keberanian, Dewan Pengupahan ya, untuk bisa memberikan rekomendasi kepada gubernur, iya gubernur untuk upah terjadi jika terjadi deadlock atau tidak ada angka baik karena tidak hadir deadlock perundingan tripartit perundingan tripartit untuk ini ya, untuk sektoral ya? untuk sektoral. Tahun-tahun sebelumnya juga sudah terjadi begitu. Ya. Oke. Oke. Terus ini masalah MSW ada bermasalah misalkan harapan dari gubernur ada di sini langsung, dan menurut kami ya angka yang tidak perlu mengundang ini karena relatif rasional masih pada sekitaran 3 juta sedikit lah. Terus yang kedua terkait dengan penangguhan, tahun kemarin kan marak banyak sekali, dan setelah diteliti kita diperketat ini. Aku udah minta Pak Priyono nggak bisa lagi main. Dulu kan memang si mungkin kadisnya juga apa nggak tahu lah ya. ya, Yang ternyata Priyono itu orangnya lebih oke dulu. Iya. Ya, tapi bukan pencium lagu tapi ya. ya. Tapi orangnya lebih lurus dia. Iya, Cepat mustaqim ya. Dia lebih ini lah ya, bukan model yang kayak dulu kan agak lugu-lugu tapi ngombat gitu kan susah. Ini bagus lah saya kira ini. Ya, pada waktu kemarin kita silaturahmi juga kita sampaikan kasihan lah gubernur, jangan mempermalukan kalau nanti di BTN kan seperti kemarin kan, karena ternyata bahwa dari koganya dari itu kan banyak penipuan, banyak bohong, ngomong bangkrut padahal nggak yang bangkrut dan berikutnya. Jadi mohon untuk bisa Kita kan udah tegas kan, suruh usir mereka. ya. Iya. Ya, terus ini yang ketiga, ternyata kemarin harapan kami sih gimana tidak ada yang merasa berdosa bersalah kehilangan muka, kan faktanya UMP kita di Jabodetabek kita menjadi terendah ya. Karena Orang udah kasih gelar Jokowi Ahok, kapan Raja Upah Murah. Aduh, pastinya kalau kalau dapat gelar baru gitu ya, Raja Upah Murah. Nanti kalau Raja Tega, kasih lo Raja Tega. Iya, gue kalau kata gelar Raja Upah Murah katanya. Tapi terima kasih juga gak lama-lama isinya gitu. Paket aja. ya kita nggak pernah lama-lama. Kasih orang gelar Raja Tega loh. Udah Pak Guru gimana Pak? Ya siap-siap aja. Nggak kembali kita. Nggak ada sepatutnya orang gini. Pak Jokowi Ahok kan gitu, Raja Upah Murah atau apa? Bapak Upah Murah ya, Bapak Upah Murah ya, Bapak Upah Murah. Nggak, maksudnya Tawa-tawa ini. maksudnya itu kemarin kita kan hanya sampai dirubah sehingga tidak menjadi murah lagi gitu. Masih ada kemungkinan ya?
tahu. Makanya begini teman. Apa beda diplomat sama perempuan? Kalau diplomat, kalau bilang iya, itu artinya mungkin. Kalau dia bilang mungkin, itu artinya tidak. Kalau dia bilang tidak, dia bukan diplomat. Diplomat nggak pernah bilang tidak. Kalau perempuan terbalik. Kalau dia bilang tidak, itu berarti masih mungkin. Itu kan jadi gitu kan. Kalau dia bilang mungkin, itu pasti mau tuh. Tapi kalau tidak mau, dia bukan perempuan yang baik. Nggak ada. Jadi itu beda diplomat sama perempuan terbalik. Tapi gini lah, itu hasil kemarin baru saya dapat laporan hasil survei BPS terakhir ini PHK meningkat dalam bulan-bulan terakhir. Jadi itu yang kita lagi pikir, kita mesti hitung, kita disposiatif terus gratis juga sebatas berapa metode bisa masuk. Kita juga lagi pikir mau bangun logistik supaya gaji lebih tinggi. Jadi orang Jakarta ini kita latih ke arah sisi logistik seperti Singapura. Makanya kita mau membeli saham KBN sama sahamnya Pelindo untuk berpelabuhan. Jadi kita mesti mulai berpikir Jakarta karena KHR-nya begitu tinggi, kita mesti mainnya juga lebih tinggi. Orang dilatih buat sopir, buat kren, apa segala macam, kita mesti mulai latih. Jadi memang masalah konveksi pasti yang saya kita mesti kalah. Itu mesti di Majalengka. Kayak Majalengka hanya 1,1 juta dia punya KHR. Karena jahit bola itu, yang terkenal bola itu. Nah Sragen, nanti Sragen Solo itu begitu tolnya jadi, dia ke pelabuhan Semarang, Tanjung Perak itu, ke Tanjung Mas, itu hanya 1 jam. Jadi mereka akan naik industri di sana. Nah tapi Jakarta gimana? Orang udah terlanjur sampai Jakarta. Ini mesti dinaikkan kan? Kita mesti naikkan, itu kerja logistik yang lebih tinggi. Kalau orang Jakarta juga setelah pengetahuan semua lebih baik. Jadi kalau kita temukan ini 2015 kita enggak. Jangan, jadi kita tuh terlalu berani buat perjanjian macam-macam. Nggak ada persiapan gitu. Orang kalau udah janji 10 tahun ke depan, nyiapinnya sekarang gitu. Jadi kita bisa bayangkan nggak sekarang? Ini tinggal periode 1 tahun aja. Makanya saya bilang yang paling memungkinkan untuk pertempuran ini di Jakarta. Dulu kalau 2007 saya mau jadi gubernur di Babel, karena masih ada 8 tahun menyiapkan Babel. 2008 saya mau ke Sumut, masih 7 tahun. Kalau 2012 saya nggak mau pulang. Makanya dulu kalau pulang pas jadi gubernur saya nggak mungkin saya bisa nyiapin ini. Nah kalau 2012 kan saya dipelantikan mundur-mundur akhir tahun. Yang paling siap itu bukan pasti siap dibandingkan daerah lain itu DKI. Baik kami lagi mau membuat pelabuhan yang kedalamannya itu 20 meter. Kalau enggak, Jeruk Pontianak, Jeruk Medan kita lebih mahal daripada Jeruk Australia dan Cina. Kan bicara volume, saya dapat ketemu yang Insa kan. Kemarin yang sudah itu lebih mahal apel malam. Oh iya, itu apel malam. Jeruk semua, pada Australia biaya kerja itu tinggi gitu. Kenapa? Karena transportasi. Cuma kalau saya ngomong di Insa itu gabungan pemilik kapal. Saya bicara sama mereka, nah kita mau gabung, pemilik kapal itu dengar dulu, sama seperti dulu minyak subsidi. Dulu pemilik kapal kan jangan disubsidi minyak, mereka tolak atas nama subsidi aja, baginya nggak rata, nggak jelas. Saya juga BPM ngapain disubsidi, bohongin kita. Lebih naikin dari KHR-nya disesuaikan. Daripada subsidi, emang kita dapat subsidi berapa sih kamu dapat subsidi sehari? Emang tiap hari isi bensin, yang nyolong yang kaya raya. Nggak fair itu, nggak fair. Kenapa saya beras? Kalau yang usul soal beras itu, saya nggak mau ke beras. Saya lagi pikir, salah di mana di negara ini soal sembako. Zaman Belanda nggak ada persoalan dulu soal sembako, bukannya nggak lakukan. Karena semua orang itu dibagi sembako, bukan dalam bentuk uang. Nah kenapa ketika begitu dari Republik tahun 59 kan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, kenapa kita ganti dengan rupiah? Karena tukang limbah berasnya nyolong. Beras yang harusnya bagus, dia tukar beras yang jelek. Jadi pegawai marah tuh. Kalau itu sini duitnya, saya beli sendiri. Sama pensiunan 5 gitu. Kakek saya itu pensiunan 5. Kayaknya begitu diganti duit, dia tinggal 100.000 lebih, 2.000, nggak bisa beli beras. Beras naik terus.
Kita kalau di kampung saya sama, saya masih panggil berapa Alfamart, saya mau ketemu ngomong. Di kampung saya, orang kalau mau lebaran itu arisan. Untuk sirup, sama kan? Supaya nanti tahun depan barangnya tidak naik kan? Nah dari mana beli barangnya? Kan duitnya nggak cukup. Dia dapat uang itu, dia DP ke toko. Toko dapat duit itu, dia DP lagi ke distributor, DP ke pabrik. Barangnya dipegang nggak? Enggak, dipegang mereka. Nah harusnya sekarang sama. Kalau nyeting beras nggak lucu dari gudang diisi gudang. Orang bisa tukar. Coba misalnya kita kerjasama dengan PD Pasar Jaya, misalnya di pasar atau Alfamart atau apa. Kalau rumah saya di Pluit, saya ngambil di tempat terdekat dengan voucher. Jadi sepanjang tahun sembako nggak naik kita. Kan udah kita kayak arisan lebaran. Dan saya ngambilnya kenapa perlu ke toko-toko besar itu? Supaya dia nggak tuker. Saya nggak mau, ini khusus pegawai ya, ini yang saya jual, saya nggak mau. Saya maunya beras ya semua yang dijual. Saya tinggal datang ngambil, jadi mutunya dia nggak berani jual. Kalau ngambil di gudang, ya saya tukarin 10 kilo, saya sumbang setengah kilo. Tapi kalau dia jual di toko, saya ngambil bayar dengan voucher. Nah saya mau coba. Di koperasi ini kita ada untung. Untuk karyawan, dia semua harus didorong ke koperasi. Sebetulnya dasar bangsa ini gotong royong itu koperasi. Kenapa kita benci koperasi? Karena lebih sering kepala untung duluan siarannya itu. Itu yang kita jadi benci. Sebetulnya koperasi itu ekonomi kerakyatan paling benar. Jadi saya pikir kalau karyawan itu sembako ditahan, kesehatan dijamin, pendidikan bisa kita jamin, transportasi murah, sediakan rumah murah juga untuk kredit itu pasti tanda kau harus ke atas atau keluar kota pinggiran. Dilatih skillnya kita ini bagus. Dan sekarang ini sopir saya nih articulated bus itu 3,5 UMP. Sopir kami itu 3,5 UMP. Nanti target saya itu sampai ke sopir Kopang aja itu minimal 2,5 UMP. Itu yang saya bilang. Maka orang suka marah-marah saya sekarang. Dan kalau tentang film Soekarno, saya suka itu film. Kalimat Soekarno itu baik sekali. Bung Hatta ngomong itu, kayak nonton film Soekarno. Ini betul-betul, ini bagus. Bung Hatta tanya sama Bung Karno, mau merdeka, kita yakin bisa mensejahterakan 70 juta rakyat kita. Dia ngomong, apa kita yakin? Kalau dia ngomong, terus Bung Karno itu, ya kita yakin. Walaupun kita bukan manusia sempurna, saya kira gitu. Mungkin anak-anak kita akan teruskan cita-cita kita. Ya saya orang salah paham sama kita, mungkin dia salah paham pengkhianat Jepang lah apa. Bayangin Soekarno waktu itu ya, ini suatu pergumulan yang berat ya seorang Soekarno. Pasukan Jepang itu menculik gadis-gadis di kampung, diperkosa. Ya Soekarno hadap itu Jepang, nggak bisa. Dia seolah-olah hadap itu ke kiai semua kumpul. Saya mau minta Jepang, lebih baik kamu datangkan pelacur saja. Memang kamu tangkapin gadis-gadis kita. Wah begitu, pelacur juga haram. Tapi Bung Karno bilang, kita lawan sampai mati. Kita nggak kuat lawan dia. Nggak ada organisasi. Bung Karno lakukan. Dia bilang sama Jepang, lu datangin pelacur, tapi lu jangan culik anak-anak gadis kita. Itu satu putusan yang susah. Dan satu film lagi, ini nasionalisme kita bicara gitu. Putusan itu Bung Karno bilang satu kalimat yang penting. Orang salah paham sama dia, bilang dia pengkhianat, pembunuh, Romusa, dia suruh ketawa. Karena dia tahu dia nggak bisa lawan di Jepang sekarang, dia tunggu. Dan sehari dia pasti Jepang jatuh. Makanya dia hitung. Akhirnya apa dia bilang? Biar sejarah yang akan membersihkan nama kita. Jika kita jadi pemimpin itu pasti orang salah paham sama kita. Putusan kita pasti orang salah paham. Tapi kalau sama nurani kita benar, saya bilang dengan Pak Jokowi ini bersama. Biar sejarah membuktikan bahwa kami lakukan ini untuk orang banyak. Pasti salah paham, kepentingan orang itu banyak. Di situasi itu susah. Nanti di kolek ini pasti marah-marah lagi sama saya. Itu bus gratis ke Doros. Tapi saya pengen dia masuk ke perumahan-perumahan sebetulnya. Kamu jalannya pendek, dapat duitnya sama. Dan gajinya bagus. Nah kalau bos-bos kamu nggak mau gaji bagus, saya udah hitung. Kalau saya bisa capai 100 triliun di APBD DKI, saya udah 70. Tahun depan kita naikkan 70, kita 69,5. Saya kira bisa cepat dapat 100 triliun dengan penghematan pajak, nggak ada kecurangan ya. Saya kan keluar 3 triliun untuk subsidi bus.
Saya bisa seluruh Jakarta, busnya saya bayar per kilometer. Tapi syaratnya sopirnya mesti 2,5 sampai 3,5, tergantung bus. Gratis, tiap 7 menit 10 menit saya operasikan. Tapi servisnya langsung KTP, nggak ada dana servis. Itu yang kita pikirkan seperti itu. Nah, memang orang datang bawa barang ongkos. Itu bus siang-siang itu kosong loh kalau metro mini bus gede-gede. Kamu boleh bawa barang. Kamu mau dagang naik bus aja. Boleh. Asal ambil jam yang agak siang. Jadi kita bisa bayangin ya, kalau kamu ngangkut barang dengan metro mini dengan bus, space-nya berapa gede? Itu kayak kontainer gitu. Boleh kan? Kenapa nggak boleh? Kalau memang situasi memang kamu harus pindahkan barang di jam yang kosong misalnya seperti itu. Mohon izin tahu. Ya. Terima kasih Pak Luhut. Sebelum saya sampaikan terkait dengan kegelisahan kami dari pengemudi DKI dan juga kawan-kawan di DKI Jakarta terkait dengan pembahasan sektoral. Ini adalah adanya kebijakan pemerintah terkait dengan Kepmen 7 nomor tahun 2013. Ini adalah menghapuskan dari Kepmen sebelumnya, Kepmen nomor 1 tahun 99. Nah, di dalamnya kenalkan nama saya Didi dari Zomupan. Di dalamnya ada beberapa hal yang sangat mengkhawatirkan bagi kami adalah yang pertama terkait dengan fungsi Dewan Pengupahan yang di dalam penetapan sektoral tidak lagi dipesertakan. Yang kedua, angka minimal di dalam Permen 1 tahun 99 yang disampaikan pasal 4 itu adalah jika tidak ada kesepakatan itu ditetapkan 5%, Pak. Itu hilang di Kepmen 7 ini. Jadi artinya bahwa benar-benar di Kepmen 7 ini yang sifatnya keputusan sangat prematur terhadap kaitannya Impres nomor 9 ini akan kembali melepaskan kebijakan tentang upah sektoral itu kembali kepada gubernur, keputusan gubernur. Nah, yang kita harapkan adalah bagaimana sikap nanti Pak Wagub dan Gubernur terkait dengan masalah upah sektoral ini, supaya kami jelas harapan kami terhadap upah sektoral ini, karena memang dengan aturan Kepmen ini yang sangat prematur ini jauh daripada Kepmen sebelumnya yang lebih baik dibandingkan tahun ini. Itu Pak Gubernur. Makasih Pak. Sekarang ini ya, masalah Kepmen saya udah bilang, oh Kepmen, Kepres, kalau nggak benar kita lawan aja. Tapi ada dasarnya gitu loh. Kita mau cuek aja. Ya kan, itu mungkin waktu tahun pertama kita lawan aturan proyeksi, kita nggak mau pusing. Kita justru mensadarkan mereka. Jadi kalau nggak, kita mesti yang fair aja. Saya orangnya gitu. Saya ngomong kalau memang benar, saya belain habis. Nah, aku nggak pernah khawatir. Aku udah dipanggil apa? Sebenarnya ini yang di KBN, yang ini isu bahwa PT tutup itu ternyata hanya 20 beratus masa kerja. Ini salah satu contohnya kita punya datanya itu di Korea. PT Hanson terjadi. Masih geser soalnya. Oke, ya. Emang nggak ada jadwal kali ya? Terima kasih. Kabin dulu. Kita mau ganti logistiknya. Boleh. Tapi paham. Ini udah kasih gubernur belum? Belum. Baru teknis Pak kemarin. Apa tadi? Ini masuk gubernur, kamu ini masuk saya kopi aja sana. Saya kopi aja kasih gubernur. Nanti kopi aja kasih gubernur. Saya terima fotokopinya. Kopi dulu. Kasih. Gak apa-apa, santai. Otak di luar. Ini buru datang kepotong nih. Masalah itu lagi. Masalah yang lagi.